Selamat siang Ibu Diani. Selamat siang, Bu. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan dengan saya sampai Ibu rela jauh-jauh terbang dari Darit ke Ngabang untuk bertemu dengan saya? Ini, Bu, saya nih punya masalah dengan siswa saya begitu, Bu ya, yang bernama Kristianto, anak kelas 8. Jadi anak ini terkesan selalu mencari perhatian kita begitu, Bu ya. Jadi kalau kita ngajar, dia itu banyak sekali tingkahnya. Dia di kelas 8A itu dia duduknya paling belakang karena sudah diatur oleh wali kelas begitu ya. Jadi ditempatkan paling belakang sendirian lagi. Nah, jadi setiap kali kita masuk, dia sepertinya selalu minta perhatian begitu. Terus penyakitnya juga, Bu, kalau kita kasih tugas, dia tidak, apalagi yang berbentuk tulisan begitu ya, itu tidak akan mengumpulkan. Kemudian dia datang ke kita kalau kita tanyakan, Kristianto, kenapa tidak kerjakan tugas? Bu, saya malas mencatat, dia bilang seperti itu. Saya maunya menggambar ya, Bu ya. Dia bilang seperti itu dengan kita. Ya, mau tak mau kita mengalah dulu karena uh, ada latar belakang anak ini begitu katanya di SD. Jadi mau tak mau kita ikuti dulu lah begitu. Itu permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu pada hari ini. Kira-kira bagaimana nanti apakah punya saya pribadi saya punya uh, solusi begitu. Mungkin nanti ada teman-teman atau ibu bisa bantu ada masukan begitu untuk memberikan solusi. Itu yang saya harapkan di pertemuan kita pada hari ini, Bu. Oh iya, jadi ini tadi tentang anak kelas 8 ya Bu ya, Ya, yang suka mencari perhatian begitu. ya, Jadi suka bertingkah mungkin lain dari kawan-kawannya, iya, yang Bu. pada intinya itu minta perhatian begitu ya Bu ya? Ya, sementara kan siswa satu kelas itu kan banyak, Bu. Iya, Ramai begitu. Kan tidak mungkin perhatian kita tuh ke apa istilahnya hanya tertuju pada dia begitu. iya benar Bu. Jadi apa ini yang Bu Diani harapkan nantinya bisa Ibu dapatkan setelah kita ngobrol-ngobrol di siang ini? Nah, jadi harapan saya, Bu, setelah kita berbicara pada siang hari ini, jadi nantinya ada hasil lah, Bu ya, ke depannya untuk masalah si Kristianto ini. Gitu. Itu yang saya harapkan, Bu. Ada hasil berarti ada perubahan perilaku begitu ya Bu Diani? Iya, Oke, berharap adanya perubahan perilaku. Sekarang saya ingin tahu dulu yang Ibu Diani bayangkan ada pada diri Kristianto itu siswa yang seperti apa? Jadi Ibu Diani itu membayangkan Kristianto ini uh, Bu Diani berharapnya Kristianto ini siswa yang seperti apa? Tingkah lakunya mungkin? Itu tadi Bu, kalau masalah tingkah lakunya seperti yang saya katakan tadi, itulah tingkah lakunya dia selalu minta perhatian kita begitu. Sementara kan siswa di satu kelas itu kan banyak Bu. Nanti kalau kita terlalu memperhatikan dia bagaimana yang lain, mungkin nanti ada istilahnya kecemburuan sosial atau istilahnya ada anggapan ada anak anak emas, anak perak dan lain-lain begitu. Nah, jadi saya berharap nanti si Kristianto mungkin tidak bisa sama persis dengan teman-temannya, tapi setidaknya dia bisa mengikuti begitu. Bisa mengikuti ya, Ya, mengikuti bisa teman-temannya. mengikuti, menyesuaikan dengan Iya, kawan-kawannya, mungkin seperti itu ya. iya. Kalau kita buat skala misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira Kristianto ini sekarang posisinya di angka berapa ya, Bu? Kalau menurut saya Bu, si Kristianto ini masih di 3 atau 4 di situ dia. Kalau Di masalah angka 3. mengikuti begitu. Karena memang apa namanya ya, anak ini memang gimana ya? Dibilang tidak bisa bukan juga tidak bisa, pokoknya intinya dia selalu minta perhatian begitu.
Nah itu, Minta penyakit. perhatian ya, Iya. minta Jadi perhatian dan skalanya untuk 3 angkanya sampai 4 lah dulu. pada skala 3 atau 4. Iya. Dari skala 3 atau 4 ini Bu Diani berharapnya nantinya Kristianto ini setelah diberikan perlakuan, nantinya Kristianto ini dapat berada di angka berapa Bu harapan Ibu? Harapan saya Bu di 5 sampai 6 itu pun sudah cukup begitu. Ya kan. 5 Jadi sampai tidak 6 terlalu ya. jauh dari teman-teman begitu ya kan. Iya, iya, iya. Untuk membantu Kristianto ini dari angka 3 atau 4 itu bisa naik menjadi ke angka 5 atau 6, kira-kira Bu Diani bisa melakukan apa ya di sini untuk Ya mungkin yang membantunya? pertama saya lakukan Bu, saya akan panggil si Kristianto ini secara pribadi dulu ya. Kemudian nanti yang kedepannya mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman atau rekan sejawat. Saya akan bincang-bincang dengan teman-teman yang lain. Kemudian nanti kepala sekolah, kemudian bahkan nanti mungkin saya akan panggil orang tuanya begitu. Itu Iya, yang akan saya berarti lakukan. berarti yang pertama itu memanggil Kristianto dulu ya Bu secara Iya, pribadi begitu ya. iya Bu. Kemudian bekerja sama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, lalu memanggil Orang orang tua tua. dari Kristianto ini. Iya Bu. Dalam melakukan sesuatu usaha biasanya kan pasti ada saja tantangan atau hambatan yang mengganggu ini Bu. Bu Diani mungkin bisa memprediksi kira-kira hambatan yang mungkin terjadi dalam usaha Bu Diani ini seperti apa? Mungkin yang pertama itu mungkin masalah waktu ya Bu ya. Kadang kalau kita mau menyelesaikan suatu permasalahan, kita biasanya kan pakai target nih. Kita pakai target, misalkan 1 minggu atau 2 minggu begitu. Jadi udah ada hasil. Jadi menurut saya di sini yang menjadi apa namanya itu hambatan atau tantangan itu mungkin masalah waktu. Misalkan kita mau berbicara dengan teman, kadang teman itu kan istilahnya tak punya waktu atau tidak. Jadi kita bisa karena kan kita kan sama-sama mengajar ya kesibukan kita. Jadi biasanya kalau kita mau manfaatkan jam istirahat, kalau di sini kan hanya 20 menit ya Bu ya. Mungkin apa namanya? Sepertinya tidak tercapai begitu nanti. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan mungkin nanti waktu yang betul-betul harus dipikirkan bagaimana nanti cara mengaturnya bisa bertemu dengan teman-teman. Nah, itu. Makasih, Bu. Iya, berarti permasalahannya ini ada di waktu ya Bu ya. Iya. Kalau sudah tahu masalahnya di waktu ini, mungkin Ibu Diani juga saya rasa sudah memikirkan, mungkin sudah ada di pikirannya kira-kira bagaimana untuk mensiasati agar masalah waktu ini tidak menjadi masalah, tidak mengganggu usaha Bu Diani untuk melakukan pendekatan atau melakukan membuat perlakuan terhadap si Kristianto ini. Mungkin solusinya seperti apa? Mungkin yang tadi kan masalah waktu ya, Bu ya. Nanti kalau misalkan kita punya target seminggu atau 2 minggu, kalau memang tidak bisa terselesaikan, kita akan tambah waktu atau mungkin nanti kalau ke orang tua mungkin kita kalau orang tuanya misalkan kan kita panggil terus selalu enggak sempat mungkin nanti bisa kita yang ke rumahnya begitu untuk mungkin membicarakan masalah si Kristianto ini. Kemudian kalau dengan teman-teman mungkin kita akan sepakati kapan ada waktu yang tepat untuk kita membicarakan masalah si Kristianto juga, Bu. Oke, jadi di sini nanti akan uh, mengatur waktunya sebaik mungkin ya, mungkin melakukan penambahan waktu atau datang langsung ke rumah orang tuanya Kristianto. Iya, Bu. Oke, Bu Diani. Tadi ada beberapa rencana yang Bu Diani siapkan untuk memberikan perlakuan terhadap Kristianto ini. Ada 3 tadi di sini. Yang pertama itu dengan memanggil Kristianto, kemudian berkolaborasi dengan rekan guru dan
berkolaborasi dengan orang tua ya Bu Diani ya. Iya, Bu. Dari 3 ini, yang mana kira-kira yang paling mungkin nih Bu lakukan dalam waktu dekat? Yang pertama tentunya harus ke anaknya dulu ya Bu ya. Jadi kita panggil secara pribadi dulu, kemudian nanti selanjutnya mungkin kita akan ke rekan sejawat, begitu ya kan, kita tanyakan masalah anak ini bagaimana cara solusinya, begitu. Kemudian nanti juga akan kita ke orang tua. Nah itu Bu, pemanggilan orang tua. Iya. Jadi yang pertama itu adalah memanggil Kristianto dulu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kapan rencana Ibu nih untuk memanggil Kristianto? Rencananya minggu-minggu ini Bu, harus sudah kita panggil begitu ya kan, karena permasalahan ini kan nggak boleh istilahnya kita biarkan berlarut, maksudnya terlalu lama. Mengingat si Kristianto sekarang kan udah kelas 8 ya. Nah, jangan sampai misalkan udah kelas 9 baru kita ini, istilahnya baru kita tangani masalahnya. Nah, seperti itu. Jadi saya pikir minggu-minggu ini harus kita jalankan begitu apa rencana kita ya. Strateginya seperti apa ini nanti Bu dalam proses ketika sudah berhadapan dengan si Kristianto ini? Kita mungkin harus ini ya, berbicara mungkin dari hati ke hati begitu ya kan, apa sih permasalahannya begitu. Jadi kita harus ada pendekatan, terus mungkin seperti yang ini, mungkin kebutuhan murid itu kan beda-beda ya Bu ya. Ada yang maunya seperti ini, maunya seperti ini. Jadi kita pahami dulu yang pertama itu kebutuhannya tuh apa begitu. Nah, misalkan jangan-jangan di rumahnya dia tidak diperhatikan. Nah, soalnya saya pernah ingat ada kata teman yang mengatakan, Bapak Ibu katanya, kita adalah jawaban dari batinnya apa namanya, batinnya siswa begitu. Karena banyak siswa, ada siswa yang di rumahnya tidak diperhatikan, tetapi ketika dia di sekolah dia bertingkah. Mungkin di situ dia memerlukan perhatian begitu dari kita. Nah, itu yang harus kita cari tahu kira-kira kebutuhannya apa begitu. Itu Bu. Oke, berarti dari sini saya bisa tangkap nantinya Ibu itu akan melakukan pendekatan di sini untuk mengetahui kebutuhan apa sih yang tidak terpenuhi dari si Kristianto ini, begitu ya Bu? Sehingga Iya, nantinya bisa mungkin menentukan langkah selanjutnya, begitu ya Bu ya? iya Bu. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu buat nih, bagaimana? Apa komitmen Ibu agar rencana ini bisa berjalan? Komitmen saya Bu, rencana ini harus mungkin kalau dibilang berjalan lancar, ya harapan saya memang harus lancar begitu. Tapi kan kita dalam mencapai sesuatu kadang kan ada rintangannya. Tapi yang jelas intinya apa yang saya lakukan ini harus berhasil. Itu Bu. Iya. Ini komitmen sudah ada, jadi rencananya juga sudah ada. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu Diani untuk menjalankan komitmen ini supaya bisa berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan? Ya Bu. Uh, Menurut saya nih istilahnya kita tidak bisa berjalan sendiri ya Bu ya. Mungkin kita menganggap diri kita ini hebat, tapi kita tidak akan hebat kalau istilahnya kita tuh hanya berdiri sendiri. Nah, jadi di sini saya memerlukan orang lain. Nah, yang pertama itu saya perlu dengan rekan sejawat. Kemudian saya perlu dengan mungkin nanti wali kelas, kemudian kepala sekolah, dan orang tua dari Kristianto ini, Bu. Itu yang akan saya ajak untuk berkolaborasi menangani permasalahan dari si Kristianto ini, Bu. Iya, berarti orang yang di sini yang bisa membantu menjaga komitmen itu adalah warga sekolah dengan cara Bu Diani berkolaborasi ya Bu Diani ya? Iya, Bu. Iya, begitu. Jadi saya sudah mendengar ceritanya, saya sudah mendengarkan uh, rencana dari Bu Diani dan juga komitmen dari Bu Diani. Saya harap minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi ya Bu Diani ya.
Saya Iya, ingin Bu. sekali untuk, mengetahui bagaimana perkembangan si Kristianto ini. Iya, Bu. Saya siap untuk bertemu kembali dan, eee, memaparkan atau menjelaskan hasil dari apa yang sudah saya dapatkan di minggu depan.